Saudara-saudari legioner yang terkasih, hari ini saya ingin mengajak untuk merenungkan tentang terang dan gelap. Terang dan gelap adalah dua kondisi yang saling berbeda. Namun, bila disatukan, ternyata gelap akan menjadi terang, sehingga bisa dijelaskan bahwa gelap itu adalah suatu keadaan di mana berkurangnya intensitas atau kekuatan terang, atau bahkan ketiadaan terang itu sendiri. Pada buku pegangan Legio Maria bab pertama alinea kedua yang dikutip dari dokumen Konsili Vatikan II Gaudium et Spes artikel 13 berbunyi, keseluruhan hidup umat manusia, baik perorangan maupun sosial, merupakan suatu perjuangan dan suatu perjuangan dramatis antara terang dan gelap. Terang dan gelap memang nyata dua sisi yang sangat berbeda yang selalu kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Sebagai pribadi, kerinduan untuk melakukan kebaikan selalu berseteru dengan sisi buruk kita. Di dalam komunitas kecil kita, baik di presidium maupun di dewan, sifat jahat seringkali menggoda dan bahkan menghambat karya pelayanan kita. Dalam kehidupan berbangsa pun saat ini cukup terasa bagaimana kita terkotak-kotak karena perbedaan agama, ras, serta pandangan politik yang membuat kita kurang bersatu untuk menghadapi permasalahan bangsa. Santo Yohanes Pengarang Injil mengatakan bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan tinggal di dalam kegelapan. Yohanes bab 12 ayat 46. Dengan mengutip dokumen Gaudium et Spes pada bab awal buku pegangan, menurut pendapat saya ingin mengungkapkan serta menegaskan bahwa kehadiran Legio Maria di dunia ini sungguh selaras dengan tujuan kehadiran pribadi ilahi Allah yang kedua, yaitu untuk menghadirkan terang bagi dunia serta mengusir kegelapan. Saudara-saudari legioner yang terkasih, mari kita renungkan apa peran diri kita selama ini. Apakah kita sudah menjadi garam, ragi dan terang bagi sesama, terutama dalam masa pandemi corona ini? Contoh yang baik dibuat oleh seorang Didi Kempot, penyanyi campur sari yang melegenda itu, yang baru saja meninggal. Di masa krisis sekarang ini, di mana pastinya penghasilannya berkurang karena order manggung terhenti, beliau memiliki ide untuk membuat konser tunggal di rumahnya untuk menggalang dana bagi orang-orang yang terdampak pandemi corona. 7,6 miliar yang dihasilkan dari konser ini, menurut kesaksian Rosiana Silalahi yang menjadi host, itu tidak sedikit pun masuk ke kantongnya. Ini sebuah contoh bagaimana memanfaatkan talenta untuk menjadi terang bagi sesama. Mari masing-masing kita mencari talenta dalam diri kita, apa yang dapat kita gunakan untuk menjadi terang bagi sesama di masa sulit ini. Saudara-saudari legioner yang terkasih, legioner adalah bagian dari terang, dan terang ditakdirkan untuk mengalahkan gelap. Terang dalam kehidupan masyarakat hanya dapat mengalahkan gelap jika masing-masing pribadi berpartisipasi melakukan kebaikan. Maka dari itu, jika saat ini kita sedang lesu, padam semangat, atau bahkan hendak meninggalkan barisan legio, itu artinya kita sedang hendak meninggalkan terang itu, sehingga intensitas terang dalam diri kita semakin berkurang dan bahkan membiarkan gelap menyelimuti kita, dan akhirnya kita tidak lagi menjadi garam, ragi dan terang bagi sesama. Kalimat Injil Lukas yang dikutip buku pegangan di halaman 113 yang berbunyi, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Lukas bab 9 ayat 62. Semoga bisa memberi peneguhan agar kita tetap setia pada barisan Laskar Maria dan berjuang menjadi terang bagi sesama.
Ave Maria.